Setiap tahun kami ini selalu berurusan dengan kekurangan air. Kekurangan air. Indramayu Barat. Ini nih, ya kan? Ning wilayah timur dia pakai banyu nih. Iya. Ning wilayah tengah kelebihan banyu. Iya. Ning wilayah barat kekurangan banyu. Ada yang kekurangan, ada yang kelebihan. Kenapa beli ratang, Pak? Kenapa itu? Saya lagi mau ngobrol sama tim hebat yang bisa mendapatkan penghargaan untuk Kabupaten Indramayu. Siapa aja mereka? Nah ini nih, ada Pak Mara. Pak Mara sebagai Ketua Gapoktan Sri Makmur di Kecamatan Jatibarang dan orientasi kegiatannya di pertanian padi organik. Cakep. Ada Pak Abbas. Pak Abbas Kartam, saya petani. Petani. Pantesan rada ireng, Pak. Ya. Mau apa dina kepanasan. Sebenarnya kepanasan. Sebelah Pak Abbas ada Pak Dasma. Pak Dasma, suaranya kenceng dong, Pak. Iya. Pak Dasma sebagai Ketua Katena Kabupaten Indramayu. siap. Nah, sebelah saya udah kenal. Siapa, Mas? Siapa? Pak Iqbal bukan sih? Iya. Oh iya, oh benar. Betul. Oh. Pak Iqbal inilah ada Kadis Pertanian di Indramayu ya, Pak ya. Dan sebelahnya lagi yang lagi santuy, lagi ngerokok nih, ada Pak Urip. Pak Urip sebagai Pekebun lah. Kalau yang lain petani, banyak kan petani padi kan. Kalau saya di pekebun. Jadi kalau ini itu tanaman pangan, kalau saya di horti. Oh gitu. Jadi bapak-bapak semuanya tergabung dalam KTNA, Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Indramayu. Komani langsung oleh Bapak Dasma. Nah, itu. Ini kan sekarang kita lagi di Padang ya. Ya. Dalam rangka Penas. Penas ya. Boleh dijelasin dari salah satu bapak-bapak? Ketua yang berapa? Pak Ketua, ngobrol dong Pak Ketua. Iya, ini kan pekan nasional ya. Pestanya petani se-Indonesia. Se-Indonesia. Ya, jadi ini pekan nasional itu 4 tahun sekali. Pemerintah itu sebetulnya tujuannya ingin membuat petani gembira, bersenang-senang. Setelah berjuang selama 1 tahun itu kan berhadapan dengan berbagai tantangan. Kebutuhan air, kebutuhan pupuk, kebutuhan mengamankan dari serangan penyakit, panen harganya murah, ya rendah gitu ya. Ini kan sesuatu yang selalu menjadi tekanan bagi petani. Nah, oleh pemerintah, bagaimana caranya menggembirakan kita ini untuk ditunjukkan, dipertemukan dengan hasil-hasil teman-teman se-Indonesia ini. Meskipun banyak tantangannya ada yang berhasil juga dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Disitulah kita bergembira, tahu bahwa sebenarnya kita bisa hebat, mampu bersaing dengan provinsi dan kabupaten lain. Indramayu dong, ya kan. Apa sih yang sudah didapat Pak Iqbal? Nih tahun ini kayaknya kabar gembira nih. Pada Penas 16 di Kota Padang ini, alhamdulillah Indramayu memperoleh penghargaan dari Presiden Republik Indonesia, yaitu mendapatkan Satya Lencana Wirakarya kepada Bupati kita Ibu Hajah Nina Agustina SH MH CRA, karena atas kebijakan dan dukungannya, sehingga beliau atas dharma baktinya yang besar terhadap pertanian di Indramayu, sehingga Indramayu mendapat penghargaan Satya Lencana. Dan tentunya bukan cuma buat Ibu Bupati dong, tapi buat petani di Indramayu melalui beliau. Seru juga ya. Sebelum ke Pak Jirub ya, ini hubungannya tadi nih Pak. Mengapa Ibu Nina ini mendapatkan penghargaan? Perjuangannya juga. Yang bagi kami itu kan air ya. Air. Setiap tahun kami ini selalu berurusan dengan kekurangan air. Air. Indramayu Barat. Ini nih. Iya, terutama Indramayu Barat nih ya. Nah, Indramayu Barat itu saya kebetulan di tim koordinasi pemberdayaan sumber daya air ya. Tahu bahwa akan ada rencana modernisasi Indramayu Barat, rentang kiri, Cipelang ya. Dan Cipelang itu kebutuhan air yang sesungguhnya itu kurang lebih 51 meter kubik per detik. Iya. Kenyataannya itu baru dialiri
25 saja sudah luber. Nah, itu kenapa? Tanggulnya belum cukup. Nah, kan itu sekarang lagi diperbaiki. Nah, jauh sebelum Ibu Nina dilantik jadi bupati, kami kan selalu mengalami kesulitan. Iya, beberapa ribu hektar setiap musim gadu selalu gagal. Maka dengan ada pengurangan volume akibat ada pengerjaan fisik, kurang lebih 40% kurangnya, maka 100% saja masih kekeringan, apalagi kurang dari 40% kan kurang, jadi hanya 60%-an. Maka kami sudah wanti-wanti ke teman-teman, awas nih masih gadu nih, nyatanya selamat gitu. Itu setelah Bu Nina menjabat. Dilantik, iya, selamat. Nah, mungkin ada banyak faktor. Pertama, karena jadwal tanamnya secara tidak disengaja itu tidak bersamaan. Yang kedua, mungkin terkesan takut juga mereka yang main air. Kenapa itu? Ya takut mungkin. Takut ya. Iya, jadi air itu benar-benar dimanfaatkan oleh petani. Nah, sekarang kan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di media sosial nih Pak nih, karena uang tani biasa sih main medsos Pak, main Facebook, main Facebook lah intinya mah, ya kan kadang-kadang ngupload video, ya kan, ning wilayah timur dia pakai banyu nih, ning wilayah tengah kelebihan banyu, ning wilayah barat kekurangan banyu, ada sing kekurangan, ada sing kelebihan. Kenapa beli rata Pak? Kenapa itu? Ya pertama topografi yang berbeda. Oh gitu. Iya, kondisi lahan di daerah Krangkeng sama sekarang ini nggak bisa tanam karena airnya masih banyak. Tapi yang di sini malah kurang. Ya karena di sana lebak, nggak bisa buang air. Itu masalahnya. Sudah dekat laut, udah nggak bisa buangnya. Ini yang masalah. Karena itu ke depan kami berharap bahwa pemerintah daerah ini juga menyeleksi wilayah-wilayah yang sebenarnya memang tidak harus untuk padi, sehingga orang tidak terpaku pada padi saja. Meskipun Indramayu diandalkan sebagai lumbung pangan, terutama berasnya. Beras. Ya, karena masalah pangan bukan hanya beras. Banyak. Pangan itu bukan hanya beras. Ya. Pangan, sumber pangan dari daging, sumber pangan dari telur, sumber pangan dari jagung, dari kedelai. Sebenarnya sumber pangan. Indramayu ini potensial. Tetapi ya wilayah-wilayah yang memang tidak seharusnya untuk padi, ya jangan dipaksakan padi. Karena cukup besar seperti Indramayu ini, untuk padi udah masih cukup. Nah, untuk menyadarkan bapak-bapak petani ini bahwa sebenarnya penanam tuh harus padi dong. Ya, ini kan persoalannya juga pasar. Ya pasar. Karena itu, ya ini Pak Iqbal ini juga sudah sering bicara dengan kami bahwa oke lah, kita kan sering ada kelompok tani ya. Kita sering bicara, ngobrol, segala macam, sehingga pemikiran mereka terbuka. Oh iya, kalau begitu, ini harus ada persatuan mengenai, tadi kan disinggung oleh Ibu juga, agar ada lumbung, dihidupkan lagi lumbung desa ini. Programnya sudah ada, lumbung desa apa tuh Pak? Ada lumbung pangan, lumbung pangan lestari, ada lumbung pangan. Nah, dengan lumbung pangan itu ke depan, bahwa petani juga punya simpanan-simpanan. Nah, ini kan sedang dikembangkan. Tentunya sedikit-sedikit lah mereka. Ya, itu juga dukungan pemerintah. Kalau saya sebagai petani, Ibu ini sosok yang memang patut dicontoh karena bukan saja di sektor infrastrukturnya atau airnya, tapi bagaimana sumber dayanya. Karena Indramayu tadi adalah sebagai lumbung pangan, petaninya dicerdaskan dulu. Kayak Pak Abbas gitu. Ya, artinya sumber daya dicerdaskan dulu. Bagaimana dengan memahami tentang pemanasan global, dengan perubahan iklim yang sangat signifikan. Bagaimana petani bisa memetakan wilayah-wilayah di mana daerah kekeringan, di mana daerah yang banyak air. Nah, disitulah kita akan turun, bisa menentukan atau mengambil keputusan untuk bisa bercocok tanam dan bisa memilih varietas-varietas yang memang genja. Nah, itu supaya nanti bisa panen. Apalagi sekarang kan sudah diwanti-wanti tahun ini adalah dengan ada kemarau panjang. Nah, bagaimana dengan kemarau panjang ini? Bagaimana dengan yang di sebelah timur ini dengan ada kendala tentang perbaikan saluran? Petani harus bisa mengambil keputusan supaya nanti bisa panen. Kalaupun
petani ini tidak bisa untuk tanam padi. Kenapa sih harus tanam padi? Masih ada komoditas lain, yang penting panen. Itu juga akan membawa satu kesuburan bagi petani. Nandur semangka, nandur bonteng, jagung, bayam, kangkung, dan lain sebagainya. Ya. Jadi seandainya para petani ini, bapak-bapak petani ini ya, seperti pola pikir seperti Pak Abbas, kayaknya Indramayu bakalan maju deh. Iya, artinya tadi Ibu mensupport petani di sumber dayanya. Tadi kalau infrastruktur kita sudah dibenahi, nah kita juga sumber dayanya yang dibenahi lagi. Kalau misalkan contoh yang dilakukan Pak Mara, urea kan sulit didapat, ya bagaimana kita dengan sumber daya? Soal pupuk dan segala macam, biar Pak Amara yang ngomong. Iya, artinya nanti kita ngopi dulu. Pak bisa jadi pikirin, ngopi dikit sih paling penting. Kok gak kebagian gitu? Nah, itu adalah masalah air. Nah, sekarang yang lagi rame juga nih, ya kan? Setiap musim tanam datang, ya kan? Selalu rame soal pupuk. Apalah itu namanya? Saya kurang ngerti. Ya, yang telat lah, yang kurang lah, yang ada aja mafianya gitu loh. Nah, ini solusinya gimana nih Pak Amara? Tolong jawab dengan baik dan benar. Ayo. Halo, alhamdulillah kalau di kami kita ada kelompok atau komunitas pertanian organik di Kabupaten Indramayu, juga yang dibawahi oleh bidang edukasi di P4S, jadi Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya di Kecamatan Jatibarang, di Kecamatan Sliok, di Kecamatan Cikedung juga sudah terbentuk. Nah, itu jadi wadah untuk mengedukasi para petani. Jadi tujuan tadi petani harus cerdas, petani sejahtera. Cerdas tadi kan. Nah, alhamdulillah kami salah satu P4S di Kecamatan Jatibarang sudah mencontohkan, kita arahkan dengan kesulitannya pupuk kimia didapat oleh para petani. Kita ada solusi gitu. Apa tuh solusinya? Penerapan teknologinya menggunakan teknologi budidaya padi organik dengan memanfaatkan limbah yang ada, sinergi dengan peternak yang ada. Jadi memanfaatkan limbah ternak kita jadikan pupuk atau kompos, kita itulah jadi solusi untuk kekurangan pupuk sintetis kimia tadi. Dan problem solve dong. Dan alhamdulillah kita juga selain daripada memberikan gambaran solusi bahwa padi itu bisa ditanam dengan pola organik, ya hasil panen padi organik juga tidak kalah dengan padi konvensional. Malah lebih sehat. Itu lebih sehat dan harga jual padi organik lebih mahal, lebih larang. Tujuannya ya berarti kan harusnya petani tahu dong. Harusnya petani tahu dong kalau misalnya menanam padi organik itu harganya lebih mahal, lebih sehat. Terus apa kesulitannya Pak Abbas? Kenapa bapak-bapak petani ini sulit sekali untuk menanam padi organik? Ya tadi karena sumber daya. Jadi edukasi. Nah, sedikit kita kan sedang merubah bagaimana pola pikirnya, mindsetnya petani supaya yuk kita berubah. Kita jangan diambil sulit loh. Berarti harus ada harus ada upaya-upaya untuk campaign bahwa petani-petani dengan ada perkumpulan, pelatihan. Ini kan yang digembur-gemburkan Ibu kan sekarang didukung nih kegiatan kita tuh dengan para penyuluh-penyuluh kan ada penyuluhan bagaimana dengan petani cerdas iklim, bagaimana petani harus ramah lingkungan. Ini yang disupport Ibu tuh sangat nyata sekali. Ya. Nah, jadi sekarang begini, ini sebagai tambahan ya, supaya ini didengar juga oleh teman-teman. Pertanian organik itu sesungguhnya adalah mengembalikan kesuburan lahan. Memang satu bukti sekarang, orang nggak ada yang berani menanam padi tanpa pupuk, nggak ada yang berani. Karena belum mengerti. Bukan. Atau apa? Atau terbiasa. Ya, kalau nanam padi tanpa pupuk, mereka yakin hasilnya tidak akan bagus. Itu artinya tanahnya sudah tidak subur. Nah, kan ini harus dikembalikan lagi. Jadi sebenarnya sasarannya itu bukan sasaran kuantitas, jumlah padi harus banyak, tetapi bagaimana nih lahan itu sehat. Dan padinya berkualitas jadi dong. Berkualitas. Lalu kemudian ketika hambatannya apa? Hambatannya mereka berharap harganya mahal. Padahal tidak harus mahal. Yang penting banyak. Tidak harus mahal. Apalagi, tetapi tanahnya sehat, ya lama-lama juga akan kembali subur. Dulu waktu saya masih anak-anak, tahun 60-an, ya tahun 60-an, nanam padi nggak pernah dipupuk.
tapi bagus. Ya, karena apa? Karena di sana ada pupuk organik secara alami. Tetapi begitu ditanami 1 tahun 2 kali, kemudian setelah ini juga ya dieksploitir lah tanah itu ya. Lalu kemudian diberi pupuk secara sintetis, ini juga membuat biologi tanah itu tidak subur. Tapi kan Pak, wong tani mah bakal panennya setitik ya. Ya, itu yang jadi masalah. Karena itu penyuluhan itu penting. Kumpul-kumpul itu penting. Ya yuk, berarti kudu sering-sering ya. Iya, harus sering-sering. Sekarang balik lagi nih, kalau misalnya petani tidak harus menanam padi, Pak Urip harus menanam apa, Pak Urip? Tolong dijawab dengan baik dan benar. Ngopi dikit. Jadi gini, yang jelas yang namanya petani itu kan nanam. Di petani itu yang disebut petani itu orang yang suka menanam. Itu petani. Jadi pada prinsipnya tadi apa yang dikatakan Pak Ketua KTNA, seharusnya nanam ini selain padi nih. Hanya saja untuk merubah kultur masyarakat Indramayu, misalkan padi jagung padi atau padi semangka padi, ini sepertinya itu masih belum mampu lah kita mendorong masyarakat seperti itu nih, karena memang harus ada pembakalan yang tadi dikatakan harus banyak penyuluhan dan edukasi. Nah, bagaimana kita cara mengedukasi petani itu juga menjadi persoalan. Saya sudah banyak mengedukasi. Terus gimana dong hasilnya itu ya baru 10%-nya aja sudah. Apalagi anak-anak milenial sekarang gitu kan. Daripada nyemplung sawah masih mending makan Taiwan aja. Itu juga sebenarnya sebagian sebagian tantangan buat kita para petani, para agrikultur itu sebenarnya. Makanya sekarang Jawa Barat sedang rame-ramenya nih, kita bicara Jawa Barat dulu nih. Jawa Barat sedang rame-ramenya menciptakan petani milenial. Nah, kita tangkap dari sininya nih. Karena kalau kita mengandalkan petani-petani semacam kita yang udah tua, kolonial ini, saya sudah nggak mungkin. Saya nggak ke bawah ya. Iya. Angel diwarai. Sudah tidak mungkin. Tapi kalau kita belajar dari mulai anak-anak, kita didik, suruh menjadi petani yang tadi, yang petani yang ramah lingkungan, yang petani modern, itu sepertinya agak berhasil. Kalau sekarang kan petani kan masih petani kolonial semua nih. Kolot. Oh, ada T-nya. Kolonial. Iya. Petani kita ini masih petani belum modern lah. Indramayu itu kalau dikategorikan petani yang modern itu paling ada 1%. Yang sudah modern nih. Misalkan di Desa Pamara, baru kelompoknya Pamara aja. Yang lainnya belum. Di kelompoknya Pak Abbas. Mungkin Pak Abbas CS yang sudah melaksanakan, yang lainnya belum. Ya, belum. Dan itu saya yakin itu. Saya dari tahun 86 saya orang pertama dari Indramayu yang diundang di Tasikmalaya, sekolah lapangan pertanian hama terpadu SLPHT. Saya orang pertama nih 2006. Pemandunya Pak Harto sendiri. Pak Harto yang jadi pemandu nih. Pak Harto itu pinter di pertanian tuh, pinter udah. Pemandunya Pak Harto. Dari tahun itu sampai sekarang, mana hasil yang didapat? SLPHT, program dari Pak Dinas ke petani, hampir tiap tahunnya berapa, Pak? Ya, kita ada anggaran untuk alokasi sekolah. Ya kan banyak, gitu. Walaupun dari pusat, dari provinsi mungkin, dari daerahnya. Nah, tetapi ya di lapangan itu agak kesulitan. Makanya dalam program Ibu yang sekarang ini, supaya petani benar-benar mau, petani benar-benar pengen maju, kita adakan semacam ini, itu bagus sebenarnya ide daripada Ibu ya. Jadi terus saja, jangan berhentilah. Namanya juga usaha namanya perjuangan. Sitik-sitik lama-lama jadi bukit. Betul. Iya kan, jangan berhenti. Sebenarnya bertani itu nggak harus kolonial tadi bahasanya. Apalagi di tahun sekarang yang akan kita hadapi adalah pertama
tentang El Nino ya. El Nino. Nah, yang kedua kalinya ini tahun sekarang ini mulai bermunculan hama-hama baru ini di muka bumi ini nih. Apa tuh? Ya banyak lah, banyak hama-hama yang merugikan petani ini. Makanya nggak tahu namanya apa tuh. Menteri kan wanti-wanti nih. Tahun sekarang ini akan ada itu hama-hama baru yang nanti akan merusak padi, tanaman ya, apapun itu. Jadi kita harus berhati-hati. Di samping El Nino sama itu yang harus kita pikirkan bersama ini. Jadi bagaimana Indonesia pengen jadi lumbung pangan atau menjaga ketahanan pangan kalau petani sendiri nggak bisa. Jadi pada prinsipnya yang namanya petani itu harus pandai-pandai meneliti lah. Harus pandai-pandai meneliti di lahannya gitu. Iya. Di samping itu kita ini kan di kita ini petani itu kan milik sendiri ya. Artinya meskipun sewa juga itu kewenangannya sendiri. Berbeda dengan ketika kita ini misalnya ini tanah pemerintah, sehingga kan aturannya aturan pemerintah, perusahaan misalnya, aturannya aturan pemerintah. Meskipun yang mengelola juga petani, tapi harus mengikuti manajemennya yang ditentukan. Kalau kita petani itu tidak mudah meniru, tidak mudah. Mereka punya keputusan sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan yang kita sendiri kadang tidak mengerti. Punya pakem sendiri lah. Iya. Contoh misalnya ya, ini ada metode legowo. Legowo 1, legowo 2 sampai legowo 4. Apa itu legowo tuh? Ya, legowo itu tanaman jarak tanam yang lebih lebar daripada legowo. Iya, jadi bisa dilewati. Lebar gitu. Dan panjang. Nah ini kan untuk mengurangi, pertama jangan sampai kena tikus, ya kena orang, gitu ya. Kemudian sinar matahari juga bagus, hasilnya bagus, tapi tetangganya belum tentu ikut. Udah bukti tuh, tidak ikut, padahal tahu hasilnya bagus, tidak ikut. Kenapa? Nah itu yang menjadi pertanyaan, mengapa kok tidak ikut? Nah ada pertimbangan yang kita tidak ngerti. Iya. Begitu, jadi ada pertimbangan yang kita tidak ngerti. Nah ini kalau digiring begitu nggak bisa. Susah panggil ya. Iya. Ini salah satu PR buat ibu kedepannya, bagaimana agar lebih konsen lagi untuk bagaimana memicu petani supaya tadi yang apa dikatakan PR kita semua. Ya. Intinya. Ngopi dulu. Saya ada satu pertanyaan lagi, pertanyaan terakhir. Pak Kadis harus jawab, tapi kita ngopi dulu. Terus ngantuk Pak Kadis. Karena gini Pak Kadis, dari semua problematika soal tanaman, pertanian atau apapun itu, yang paling akhir adalah hasilnya, ya kan? Ketika musim panen tiba, yang jadi problem yang sangat pelik sekali adalah harga gabah guje anu bae, anjlok bae. Nah ngapa coba Pak Kadis ki wong tani kan berburu ki. Nah ngapa ketika musim panen, ketika musim penggilingan gabah atau apapun itu, harga gabah jadi murah. Kenapa? Ini Mas, mengenai harga gabah ini kan ada salah satunya kebijakan pemerintah, yaitu harga pokok pembelian. Jadi pemerintah tetapkan. Jadi hal ini yang menjadi mungkin harga ini tidak sesuai dengan keinginan petani. Tapi alhamdulillah tahun 2023 ini HPP dari pemerintah ini cukup menyenangkan bagi petani, yaitu sekitar 5.200 per kilo. Kalau tahun 2022 HPP-nya itu 4.500. Nah ini yang menentukan. Itu kenapa begitu? Pemerintah istilahnya mengantisipasi karena beras ini merupakan salah satu komoditas pokok masyarakat Indonesia. Jadi apabila harga beras ini tidak dikendalikan, dikhawatirkan inflasi terhadap kebutuhan pokok lainnya akan meningkat. Jadi ada ketentuan pemerintah membatasi kenapa harga ini tidak sesuai harapan. Pengennya larang. Nah, gitu. Seperti komoditas misalkan cabai itu kan fluktuatif, kadang 30.000 sampai 120.000. Nah, kalau padi ini dikhawatirkan kalau tidak ada ketentuan pemerintah, tidak ada batasan harga ART, gitu, khawatirnya harga berasnya misalkan jadi 15.000 atau 20.000, otomatis nanti akan menjadi masalah inflasi bagi negara Indonesia. Iya, wong tani ku wis krungu kan. Kenapa kalau masalahnya ya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Nah, ini yang harus
dikomunikasikan lewat penyuluhan segala macam dan dukungan pemerintah. Iya. Karena hukum ekonomi begitu persediaan banyak, lalu permintaannya sedikit, harga jadi pasti, turun kan gitu ya. Nah sekarang bagaimana caranya? Itu tadi lumbung disimpan, ditahan dikit, lalu bagaimana kita punya kebutuhan? Nah justru itu harus ada tabungan. Iya. Ada BUMDes kan, ada apa segala macam ya, kita harus nabung agar kita bisa kuat. Ketika panen mau tidak mau tadi disimpan dulu di lumbung. Nanti 2 bulan juga naik. Biar harganya tidak stabil. Sabar dikit intinya. Itulah. Bapak-bapak, udah lumayan panjang nih kita ngobrol nih ya kan. Saya banyak ilmu yang saya dapat. Terus banyak pertanyaan-pertanyaan juga dari netizen nih, dari petani perihal problematika pertanian di Indramayu. Tapi apapun itu, saya bangga karena Indramayu menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi baru saja. Selamat ya, Bapak ya. Saya rasa gitu aja. Oke, siap. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Iya, kan? banyak sekali. Ngobrolnya kudu ning sawah. Iya, bari mangan berenak. Iya beli. Iya kan? Pecak belut. Beras organik. Pecak belut. Sambal terasi, ya kan? Buahnya durian gitu. Bapak-bapak terima kasih waktunya buat teman-teman petani ya, buat bapak-bapak petani. Ada yang mau ditanyakan silakan komen di bawah. Nanti kita akan jawab sesuai pertanyaannya. Jadi gitu ya, permasalahan pupuk bisa dijawab, ya kan? Banyu bisa dijawab, harga gabah sing murah bisa dijawab. Pokoknya dijawab kabeh. Sing durung dijawab takon maning ki ning kene ya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Indramayu bermartabat.